Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok dari materi selanjutnya yaitu kebudayaan Islam pada masa dinasti Bani Saljuk di Baghdad akan mempresentasikan tentang apa sih yang menjadi latar belakang, kemudian kemajuan, kemunduran, dan apa saja jasa-jasa yang Bani Saljuk lakukan pada umat Islam pada saat itu. Langsung saja untuk presentator kali ini saya perkenalkan. Pertama ada Niko Miora Ramadan, kemudian ada Mutmainah, yang ketiga ada saya selaku moderator Muhammad Hafil Muwaffaq. Langsung saja pada materi pertama yaitu latar belakang berdirinya dinasti Bani Saljuk. Apa saja sih yang melatar belakangi berdirinya Bani Saljuk? Asal muasal berdirinya Bani Saljuk. Perlu kita ketahui, Bani Saljuk adalah salah satu nama suatu suku yang pernah berkuasa pada abad ke-11 dan abad ke-12 pada 429 sampai 590 Hijriah. Ya, pada masanya yaitu 1038 sampai 1194. Nah, Bani Saljuk sendiri itu merupakan nama dari pemimpin atau suatu kabilah atau suatu pemimpin kabilah di suku Turkis Gus Oghuz, yaitu Saljuk bin Tukok. Nah, Saljuk bin Tukok ini merupakan salah satu pendiri, bukan pendiri sih, namanya salah satu Trimurti lah. Kalau Trimurti kan 3, ini One Murti berarti ya. Nah, kemudian Bani Saljuk ini dulunya itu mendiami wilayah atau kekuasaan Imperium Uighur yang luas wilayahnya berbatasan dengan Tiongkok di sebelah timur sampai pantai Laut Kira dan terus memanjang ke daerah Mawaran Nahar. Nah, singkatnya Saljuk bin Tukok ini diangkat menjadi panglima pada Imperium Uighur, dipercaya karena kecerdasan akal kepandaiannya, terus kemudian cita-cita dan harapan yang tinggi kepada Imperium ini. Kemudian dia menempati suatu jabatan yaitu panglima pada masa Imperium tersebut. Nah, kemudian dia menempati salah satu kota yaitu kota Kasgar yang terletak di bagian selatan lembah Tarim. Nah, salah satu dari bukan kemunduran tapi terkait dengan pertimbangan yang menyebabkan Saljuk bin Tukok ini meninggalkan Imperium Uighur antara lain yaitu dari istri atau ratu dari Raja Uighur yaitu Permaisuri Khagar-Baigur. Dia melihat bahwasanya kecerdasan atau kemuliaan akal yang dimiliki oleh Saljuk bin Tukok ini akan mengkhawatirkan atau menggantikan posisi rajanya yaitu Raja Uighur. Dia khawatir suaminya dilengserkan oleh kepandaian dari Saljuk bin Tukok ini. Akhirnya rencana mereka untuk melengserkan dengan cara membunuh dan menjadi tawanan pada saat itu. Akhirnya isu-isu tersebut itu muncul di sekitaran imperium tersebut sehingga akhirnya terdengar oleh telinga Saljuk bin Tukok. Akhirnya Saljuk bin Tukok ini menyadari bahwa hal itu akan terjadi. Oleh karena itu dia mengajak istri atau sanak keluarga dan pengikut sukunya itu untuk meninggalkan daerah tersebut, melewati pegunungan Tian Sandan menuju daerah ke sebelah barat yaitu daerah Janat atau disebut juga daerah Muslim di wilayah Transoksiana antara Sungai Umu, Dria dan Sirdaria atau Jihun. Nah, kemudian itu daerah tersebut merupakan daerah kekuasaan Islam, kekuasaan Amir Abdul Malik bin Nuh yang menguasai dari tahun 343 sampai 350 Hijriah dan 954 sampai 961 Masehi. Nah, penguasa Daulat Samaniyah dan pengikutnya mendiami daerah Jundi, sebuah daerah dekat Bukhara
sesampainya di wilayah tersebut, Samaniyah ini, mereka pun memeluk ajaran agama Islam, yaitu aliran Sunni. Nah, sesampainya ketika sampai di suatu imperium milik Amir Abdul Malik bin Nu ini, pasukan atau suku-suku mereka, suku-suku Saljuk bin Tukok ini aktif dalam mengatasi peperangan, terutama dalam menghadapi serangan dinasti Uighur. Yang dulu dinasti Uighur ini menjadi lahan di mana suku Bani Saljuk ini mendiami wilayah tersebut. Tetapi pada masa kekuasaan Amir Abdul Malik bin Nu ini, pasukan atau Bani Saljuk ini membantu menghadapi serangan dinasti Uighur. Nah, ketika menghadapi beberapa serangan Uighur, di situ terjadi peperangan yang cukup sengit antara keduanya, antara dinasti Samaniyah sama dinasti Imperium Uighur. Nah, Saljuk pun tewas di situ Saljuk pun tewas, kemudian tepatnya di umur 100 tahun. Dan kemudian tongkat estafet selanjutnya dari kepemimpinan kekuasaan Bani Saljuk ini dilimpahkan oleh keturunannya, tepatnya pada keturunannya yang bernama Tughril Bek. Tughril Bek inilah yang memainkan peran penting di atas panggung sejarah Islam, terutama pada masa Saljuk berkuasa pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi. Tughril bin Mikhail bin Saljuk dengan nama Rukmud Diniyawad Din dapat membebaskan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Daulah Iklikiyah dan dapat menguasai Meru, ibu kota Khurasan, daerah Juzan, Tibrasatan, daerah Dailam, dan Karman. Ini merupakan asal muasalnya. Dan kemudian kapan sih berdirinya dinasti Bani Saljuk? Bani Saljuk ini, nah tadi kan asal muasalnya. Nah kemudian berdiri tepatnya atau memproklamirkannya yang memproklamirkannya itu sendiri adalah keturunan dari Saljuk bin Tukok ini, yaitu Tughril Bek. Nah, asal muasal berdirinya yaitu ketika kemunduran yang signifikan pada masa dinasti Samaniyah pada tahun 389 Hijriah atau 999 Masehi menjadikan kaum Saljuk berada di garda terdepan dalam menghadapi perlawanan terhadap dinasti Ghaznah. Nah, peninggal Saljuk, kepemimpinan diteruskan oleh putranya yang bernama Arslan Alp. Nah, itu salah satu turunan juga dalam Bani Saljuk. Namun kepemimpinan Arslan berakhir atas kelicikan Sultan Mahmud. Nah, Sultan Mahmud ini siapa? Sultan Mahmud merupakan salah satu penguasa di zaman dinasti Ghaznah. Seorang pemimpin dinasti Ghaznah yang berpura-pura baik. Nah, ini seluk-beluknya Sultan Mahmud dalam kelicikannya melengsarkan kepemimpinan Arslan. Berpura-pura baik dan kemudian menangkap dan memenjarakan Arslan. Selanjutnya, tampuk kepemimpinan Saljuk pun diambil alih oleh Mikhail. Nah, ini asal muasalnya Tughril Bek. Tughril Bek ini siapa sih? Tughril Bek merupakan Mikhail yang merupakan turunan siapa? Bani Saljuk. Mikhail ini mempunyai 2 orang putra. Yang pertama namanya adalah Tughril Bek, yang kedua Tughril Bek. Nah, Tughril Bek ini mempunyai ciri yang sama atau karakteristik yang sama oleh awal keturunannya, pendiri Bani Saljuk, yaitu Saljuk bin Tukok. Nah, setelah Mahmud Sa'ad meninggal dan dinasti Ghaznah mengalami kemunduran, dikarenakan penerus Sultan Mahmud dari dinasti Ghaznah ini, penerusnya yaitu Mahmud tidak memiliki kapasitas atau tidak memiliki kompetensi untuk memimpin dan tidak pandai dalam memimpin suatu negara. Akhirnya kaum Saljuk merongrong dinasti Ghaznah yang mulai rapuh, dan pada akhirnya usaha mereka membuahkan hasil dengan tewasnya Mahmud, putra Sultan Mahmud, dan mundurnya kaum Ghaznah meninggalkan Khurasan menuju India dalam sebuah pertempuran pada tahun 429 Hijriah atau 1037 Masehi. Maka ketika itu juga Tughril Bek ini salah satu asal muasal berdirinya dinasti Bani Saljuk. Dan ketika runtuhnya dinasti Ghaznah, Tughril Bek mengumumkan atau memproklamirkan
pendirian dinasti Saljuk, bahwa mereka mampu merebut kota Marv dan Nishabur dari genggaman kekuasaan Ghaznah. Kemudian mereka juga merebut kota Baih, kekuasaan wilayah Baih, Jurjan, Tabaristan, Khawarizm, Hamadan, Rai, dan Isafan, serta pemerintah Buaihi tunduk di bawah kendali mereka. Nah, pada tahun 432 Hijriah ini, atau 1040 Masehi ini, dinasti ini mendapatkan pengakuan dari Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Di saat pemimpinan Tughril Bek inilah, pada tahun 1055 Masehi, dinasti Saljuk memasuki Baghdad menggantikan dinasti Buaihi. Itulah merupakan salah satu asal muasal dari berdirinya dinasti Bani Saljuk. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya terkait dengan materi kemajuan dan kemunduran akan disampaikan oleh saudara Niko Miora Ramadan. Ya, langsung saja kepada Niko Miora Ramadan, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin tadi sudah diperkenalkan dan sudah dijelaskan, dipaparkan secara rinci oleh pemateri pertama tentang latar belakang hingga proses pemerintahan dinasti Bani Saljuk. Nah, di sini selanjutnya saya secara singkat, mungkin juga lebih baik sebelum ini pembaca itu harus sudah membaca makalah yang sudah kami sajikan, biar lebih enak mendengarkan, biar bisa juga nanti apa yang mungkin kurang atau janggal, atau mungkin ada yang mau ditambahkan, bisa ditambahkan nanti di sesi diskusi. Itu saya akan menyampaikan tentang kemajuan dan kemunduran dinasti Bani Saljuk. Yang pertama, kemajuannya atau kejayaannya. Dinasti Bani Saljuk ini mengalami kemajuan pada saat pemerintahan Tighril Bek, Arslan, dan Malik Shah. Nah, yang pertama di bidang politik dan pemerintahan, dinasti Bani Saljuk ini menganut sistem hierarki, yaitu kerajaan di mana sultan memegang kekuasaan tertinggi dan dibantu oleh birokrasi parsialnya yang berupa tentara dan para panglimanya. Nah, pada saat itu juga dinasti Bani Saljuk mengembalikan marwah atau kewibawaan seorang khalifah, di mana sebelumnya diduduki oleh dinasti Buaihi yang beraliran Syiah. Nah, sekarang kembali lagi ke aliran Sunni. Dan pada saat itu juga secara pemerintahannya sudah menguasai beberapa wilayah. Contohnya itu ada yang paling terkenal mungkin ada Konstantinopel dan Yerusalem. Itu di bidang politik dan pemerintahan. Yang kedua di bidang arsitektur. Di bidang arsitektur bisa dibilang ini juga merupakan suatu kemajuan peradaban yang sangat pesat, di mana waktu itu sudah ada menara, masjid, dan waktu itu juga sudah ada yang namanya makam-makam yang waktu itu sudah berciri khas dinasti Bani Saljuk. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini tadi seperti masjid, pembangunan kota, tata ruang, saat itu sudah dimulai pada 3 kesultanan tadi, 3 pemerintahan tadi. Situ sudah mulai pembangunan di kota yang dikuasai oleh dinasti Bani Saljuk. Yang terakhir ada di bidang ilmu pengetahuan. Di bidang ilmu pengetahuan itu pada saat dinasti Bani Saljuk memerintah, terdapat banyak tokoh-tokoh berikut dengan karya-karyanya, baik di bidang sains, tafsir, di ilmu-ilmu umum, banyak. Nah, pada saat itu juga mungkin yang sampai sekarang kita kenal pada kita belajar pada sejarah pendidikan Islam, yaitu Madrasah Nizamiyah. Itu madrasah
yang didirikan oleh seorang wazir terkenal yaitu Nizamiyah Al-Mulk. Nah, Nizamiyah Al-Mulk ini adalah suatu lembaga pendidikan yang pada saat itu juga sebagai universitas, di mana lembaga pendidikan ini mengembalikan dari yang sebelumnya pendidikan beraliran Syiah kembali menjadi pendidikan yang beraliran Sunni. Nah, itu berikut beberapa kemajuan di beberapa bidang yang dicapai oleh dinasti Bani Saljuk. Selanjutnya, di akhir masa pemerintahannya, dinasti Bani Saljuk mengalami masa keruntuhan. Nah, masa keruntuhan ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yang pasti mungkin kita sudah tahu, yang namanya perebutan kekuasaan antara putra mahkota, apalagi pada saat Kesultanan yang mengalami masa kejayaan terakhir, yaitu Sultan Malik Syah. Nah, putra mahkota dari Sultan Malik Syah ini terjadilah yang namanya perebutan kekuasaan. Nah, setelah 3 kesultanan ini juga dinasti Bani Saljuk kekurangan tokoh seorang pemimpin. Nah, akhirnya bertambah lemahlah dinasti Bani Saljuk. Nah, pada saat itu juga terjadi yang namanya feodalisme dan terjadi yang namanya pemberian tanah yang mengakibatkan banyak tuan tanah. Nah, bukan tuan tanah yang biasa, tapi tuan tanah yang memeras para pekerjanya seperti petani, buruh, dengan waktu kerja yang banyak, namun dengan upah yang tidak sebanding dengan apa yang dia kerjakan. Nah, pada saat itu juga pemerintahannya memperlakukan semi independen, di mana seorang gubernur dapat mengatur sendiri, mungkin bisa dibilang otonomi daerah, tapi pada saat itu otonomi daerahnya sudah sangat sentris kepada daerah. Nah, makanya pada saat itu banyak gubernur-gubernur yang mulai sedikit memberontak. Nah, di Baghdad itu. Nah, terus juga dari internal pun juga ada dari eksternal, yaitu serangan dari perang dengan Bizantium dan Kristen, di mana perang itu banyak merugikan negara, baik itu dari rakyat yang mati akibat perang, terus uang untuk membeli senjata, dan lain sebagainya. Itu sangat merugikan negara pada saat itu. Nah, akhirnya pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, dinasti Bani Saljuk di Baghdad diserang oleh tentara Mongol. Nah, disitulah keruntuhan dari dinasti Bani Saljuk. Dia tidak bisa lagi menampung tentara atau serangan dari tentara Mongol. Akhirnya, dinasti Bani Saljuk pun berakhir dan digantikan oleh dinasti Mongol. Mungkin itu saja dari saya tentang kemajuan dan keruntuhan dinasti Bani Saljuk. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, baik. Terima kasih atas penyampaian materinya dari Saudara Niko Miura. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi terkait dengan jasa-jasa dinasti Bani Saljuk terhadap kemajuan peradaban Buddha dan Islam oleh saudari kita, Mutmainah. Untuknya dipersilakan. Baik, selanjutnya jasa-jasa dinasti Bani Saljuk. Langsung saja di bidang politik, kemajuan di bidang politik terlihat pada terkendalinya stabilitas politik dalam negeri. Di samping itu juga adanya ekspansi ke beberapa daerah kekaisaran Bizantium yang dapat diporak-porandakan oleh Arslan pada tahun 1871 Masehi, sehingga membuka peluang bagi Saljuk untuk dapat menguasai Asia Kecil yang pada waktu sebelumnya atau bangsa Arab selalu gagal menguasainya. Kala itu, dinasti Saljuk semakin besar dan meluas wilayahnya hingga daerah
Nur Bukhara, dan sekitar Samarkand. Hal itu karena koalisinya dengan dinasti Samaniyah ketika terjadi persaingan politik dengan dinasti Khainiyah. Keberpihakan ini dilakukan dengan alasan dinasti Samaniyah membawa paham yang sama, yaitu Sunni, dan dengan niat untuk memperoleh wilayah di mulut sungai Jaihan sebagai pemukiman dan menjadikan kota Jen sebagai pusat kegiatan sosial politik mereka. Selanjutnya di bidang sosial dan visi keagamaan, reputasi Malik Syah dan Wazir Nizam Al-Mulk ternyata tidak hanya pada keberhasilan memancangkan kekuasaan dinasti Salajikah sebagai suatu kekuatan yang besar dalam wilayah yang luas, tetapi keduanya juga berhasil membangun negara dan masyarakat, jalan-jalan raya, jembatan-jembatan, irigasi, rumah sakit, perdagangan, dan industri. Kemajuan dalam bidang fisik keagamaan seperti terlihat pada pembangunan sarana peribadatan, misalnya Masjid Al-Jami di Isfahan, Masjid Mahmud Syah di Garyaikan, Masjid Burjian, Masjid Hindustan dibangun pada tahun 1158 Masehi. Dan masih banyak lagi masjid-masjid yang lainnya. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari faktor stabilitas politik dan ekonomi yang mantap. Bidang yang terakhir, bidang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, Malik Syah adalah seorang cendekiawan yang sangat cerdik dan pelindung pengetahuan. Nizam Al-Mulk adalah seorang wazir yang berasal dari keturunan Persia yang sangat berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ketika itu, ia adalah tokoh yang sangat cemerlang pada masa pemerintahan Arslan dan Malik Syah. Pada tahun 457 sampai 459 Hijriah atau sekitar 1065 Masehi sampai 1067 Masehi, Nizam Al-Mulk mendirikan sebuah lembaga perguruan tinggi Islam yang dikenal dengan nama Madrasah Al-Nizamiyah di Baghdad dan menjadi model bagi lembaga-lembaga perguruan Islam masa itu. Sedangkan Imam Al-Ghazali terkenal di bidang ilmu Islam, tasawuf, dan falsafah, serta merupakan tenaga pengajar sekolah Fatimiyah yang paling cemerlang. Udah, selanjutnya dikembalikan pada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penyampaian materinya oleh Saudara Mutmainah. Itulah jasa-jasa, terus kemudian ada usul asal muasal berdirinya, kemudian ada kemajuan dan kemunduran. Mungkin itu saja dari penyampaian atau presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Diskusi akan dilanjutkan di forum diskusi kelas. Mungkin itu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah.